Hai guys, di video kali ini aku mau bahas tentang Charles Darwin. Charles Darwin itu lahir di Inggris. Dia adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Orang tuanya itu adalah dokter yang kaya dan terkemuka. Hal ini itu yang membuat Charles Darwin itu memiliki akses fasilitas pendidikan yang baik. Tapi ayahnya itu khawatir dengan masa depan Darwin, karena ia itu hanya bersenang-senang dengan berburu, bermain dengan anjing, dan menangkap tikus. Untuk menyenangkan ayahnya, Darwin itu mengambil mata kuliah kedokteran, tapi ia gagal menyelesaikannya karena membenci kebrutalan praktik bedah. Karena nggak menyelesaikan pendidikan itu, ayahnya memasukkan Darwin ke Bachelor of Arts di Universitas Cambridge. Hal ini dikarenakan pada saat itu pendeta itu punya gaji yang lumayan. Di Universitas Cambridge, Darwin itu lebih suka menunggang kuda dan menembak ketimbang belajar. Ia juga suka berlomba mengumpulkan kumbang bersama sepupunya. Darwin juga sangat senang berdiskusi dengan pendeta John Stephen Henslow tentang kumbang, karena saat itu kan dia suka banget ngumpulin kumbang. Hal ini yang membuat Darwin itu sangat kagum dengan pendeta John dan menjadi murid kesayangannya pendeta ini. Selama kuliah, Darwin juga belajar kalau makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan dan nggak mengalami perubahan sejak diciptakan. Setelah ujian berakhir, Darwin itu nggak terburu-buru untuk menyelesaikan penelitiannya. Ia mendapat tawaran menarik untuk melakukan ekspedisi dengan tujuan membuat peta lautan yang memakan waktu bertahun-tahun. Ayahnya itu sebenarnya nggak setuju, akan tetapi karena bujukan dari teman-temannya, akhirnya ia pun menyetujuinya. Dalam perjalanannya, Darwin itu tiba di berbagai tempat dengan lingkungan alam dan kebudayaan yang berbeda. Perjalanan dia itu berlangsung selama 5 tahun. Darwin menghabiskan 2/3 waktunya itu untuk menjelajahi daratan. 2/3 dari 5 tahun itu. Ia menyelidiki beraneka ragam geologis, fosil, dan organisme hidup, serta beragam manusia, baik yang pribumi maupun kolonial. Suatu ketika, kapalnya itu singgah di Kepulauan Galapagos, dan dia melihat kalau bentuk burung mockingbird itu punya visi yang berbeda-beda di tiap pulau. Binatang lain juga seperti kura-kura dan burung finch memiliki bentuk yang berbeda fisiknya di tiap pulau yang ia singgahi. Ia bingung dengan apa yang dilihatnya dan bahkan sempat berpikir kalau ada 2 pencipta yang menciptakan bagi orang percaya. Hal ini yang memberikan banyak dukungan terhadap teori evolusinya. Dalam perjalanan itu, dia juga melihat perlakuan perbudakan rasisme yang dilakukan oleh tentara kolonial terhadap kaum pribumi. Darwin yakin bahwa manusia itu berasal dari satu kerabat yang sama dan gak bisa dibedakan dari rasnya. Ia bahkan berpendapat kalau manusia itu gak jauh lebih dari hewan dengan apa yang dia lihat selama ini, dan benar-benar berbeda dengan apa yang teman-temannya itu yang kaum agamawan itu pikirin. Selama Darwin dalam perjalanan, guru Darwin, pendeta John, itu banyak membagikan contoh fosil dan tulisan yang Darwin itu kirimkan pas perjalanan. Sehingga ketika ia pulang itu, Darwin udah punya reputasi yang baik. Tahun 1837, Darwin mempublikasikan penelitiannya selama perjalanan. Dia bilang kalau beberapa jenis burung yang ia temui selama perjalanan adalah burung yang sama, yaitu burung finch. Tapi karena perbedaan lingkungan,
burung-burung tersebut itu harus beradaptasi dan melakukan evolusi. Burung finch inilah yang dijadikan sebagai model awal evolusi Darwin. Darwin juga udah lama berpikir tentang evolusi, kalau semua spesies itu berhubungan satu sama lain dan memiliki satu garis keturunan. Akibat mutasi, terbentuklah spesies baru. Darwin mengatakan kalau manusia itu cenderung bertambah, semakin banyak daripada produksi makanan. Akibatnya mereka itu harus memperebutkan makanan dan berjuang keras untuk bertahan. Dan disebut juga sebagai seleksi alam. Tahun 1859, Darwin itu merilis buku The Origin of Species yang menjelaskan proses evolusi makhluk hidup. Walaupun Darwin enggak membahas evolusi manusia secara terang-terangan, bukunya itu mendapat tantangan keras, terutama dari pihak gereja. Walaupun teori tersebut berlawanan dengan agama, akan tetapi berhasil juga memberikan pandangan baru tentang diskriminasi ras. Makasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, dan see you in the next episode. Bye.